Nah, bagaimana cara saya bisa berkomunikasi dengan seorang yang thinking kayak Mas Ronald? Nah, kalau kita berkomunikasi dengan seorang yang mempunyai karakteristik thinking, kita harus menyesuaikan gaya kita, ya. Kita harus tenang dan objektif serta menunjukkan bahwa kita tuh kompeten ketika berbicara suatu topik. Nah, karena orang thinking kan akan melihat dengan logika. Nah, cara kita juga menyampaikan suatu hal bersifat logis dan objektif. Oh, Ingat ya, kita objektif dan logis. logis. Kita sedang berbicara dengan orang thinking. Ya. Kemudian kita juga harus berikan, karena dia suka umpan balik, Ya. berikan umpan balik yang jujur kepada orang tersebut. Jadi Nggak usah neko-neko ya. nggak usah, orang thinking itu akan dengan senang hati menerima umpan balik. Dan juga fokus pada tugas dan sasaran pada individu yang terlibat. Nah itu. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Rudy Caniago sebagai host tamu dalam Leadership Toolbox Podcast bersama Ronald Tuatu, seorang psikolog organisasi dan konsultan sumber daya manusia. Dan sekarang kita sudah bersama Mas Ronald yang ada di samping saya. Hai Mas Ronald, apa kabar? Baik sekali Mas Rudi, senang sekali bisa berjumpa lagi dan mendapat host dari Mas Rudi Caniago. Sama-sama Mas. Tapi gue mau tanya Mas, ini tuh tempatnya ada dikit nih. Ini agak sejuk, adem. Ini di mana nih kalau boleh tahu? Pastinya kita nggak berada di Jakarta saat ini. Kita ada di Gunung Gelis Campsite nih Mas Rudi. Dan tempatnya namanya adalah The Iron Bee. Restoran atau kafe. Restoran. Ya, yang tempatnya nanti kita akan bisa tunjukkan. Explore lagi ya. Dan guys, kalau kalian lagi jalan ke sini tuh mau ke arah puncak bisa mampir di R&B, bisa makan enak top-top. Ini minuman juga ada. Dan yang paling enak, coba jangan lupa ikan dori sambal matanya. Wah, top. Mumpung siang nih. Oke, ngomong-ngomong makanan, kita kembali ke laptop ya Mas. Kita masalah MBTI yang udah kita bahas sebelumnya, dan sekarang kita masuk kepada topik bagaimana cara mengambil keputusan. Betul. Ya, dimana itu ada thinking dan feeling yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, sekarang saya mau nanya nih Mas, sebenarnya apa sih ciri-ciri orang thinking itu menurut Mas Ronald? Ya, kalau kita bicara dengan cara mengambil keputusan ya. Jadi orang thinking itu singkatannya adalah T, betul. Orang thinking itu punya beberapa kekuatan. Pertama, mereka tuh tenang, masuk akal dan kontrol diri dalam berkomunikasi. Kemudian mereka akan memberikan umpan balik yang jujur ketika berkomunikasi dengan kita, ya. Dan komunikasi mereka tuh bersifat analitis serta kritis. Nah, ini ciri-ciri kekuatan dari tipe orang thinking ketika mereka berkomunikasi. Oke, ini kan yang dipunyai oleh seorang thinking ya. Betul. Nah, sekarang kalau orang thinking itu kalau cara berkomunikasinya seperti apa, Mas? Nah, ada beberapa hal ya. Ketika berkomunikasi mereka akan menggunakan logika dan analisa untuk melihat apa kekurangan atau kelebihan dari suatu permasalahan. Nah, ini yang penting juga. Ketika berkomunikasi mereka ingin tahu kenapa. Nah, orang thinking itu akan sering tanya kenapanya, ya. Karena tadi ingat ya, logika, dia pakai logika ya. Dan mereka cenderung untuk membuat semacam pro dan kontra dari suatu situasi. Nah, itu gaya komunikasi dari orang yang thinking. Ketika mereka mengambil berkomunikasi, mereka akan cenderung untuk membuat pro dan kontra. Bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan orang yang, contohnya nih, berarti kalau saya awam nih Mas ya, Mas Ronald itu orang thinking, dan saya selain thinking lah atau apalah gitu. Nah, bagaimana cara saya bisa berkomunikasi dengan seorang yang thinking kayak Mas Ronald? Nah, kalau kita berkomunikasi dengan seorang yang mempunyai karakteristik thinking, kita harus menyesuaikan gaya kita, ya. Kita harus tenang dan objektif serta menunjukkan bahwa kita tuh kompeten ketika berbicara suatu topik. Nah, karena orang thinking kan akan melihat dengan logika. Nah, cara kita juga menyampaikan suatu hal bersifat logis dan objektif. Ingat ya, kita objektif dan logis. Kita sedang berbicara dengan orang thinking. Kemudian kita juga harus berikan, karena dia suka umpan balik, berikan umpan balik yang jujur kepada orang tersebut. Nggak usah neko-neko ya. Nggak usah, orang thinking itu akan dengan senang hati menerima umpan balik. Dan juga fokus pada tugas dan sasaran pada individu yang terlibat. Nah, itu cara kita untuk mampu berkomunikasi dengan orang thinking. Yang pertama, kita harus tenang dan objektif serta menunjukkan mempunyai kompetensi dalam bidang tersebut, ya. Karena orang thinking cenderung untuk menggunakan logika dalam berkomunikasi sehingga dia akan melihat apakah kita mempunyai logika yang sama dengan diri mereka. Intinya nggak usah macam-macam dan nggak usah neko-neko, straight to the point. Betul, ya. Jadi bersifat logis dan objektif dalam berkomunikasi dengan orang thinking.
Kemudian kita juga memberikan umpan balik yang jujur. Dan pendapat yang positif tentang apa yang dikatakan oleh orang thinking tersebut. Dan yang terakhir, kita harus fokus pada tugas atau sasaran di mana individu yang thinking itu terlibat. Jadi jangan ngomong ngalur ngidul. Nah, orang thinking itu nggak suka. Oh, maksudnya dia dibawa involve? Iya. Masuk ya dalam pembahasan ini ya? Jangan kita bicarakan sesuatu yang bukan merupakan topik dari pembicaraan tersebut. Nah, orang thinking cenderung agak nggak suka basa-basi. Oh, oke. Jadi straight to the point ya. Pokoknya set. Ya. Mungkin dia berpikir, gue ada kerjaan lain nih. Yang penting get everything done. Udah, kita selesai gitu. Betul. Nah, ini contohnya. Kalau contoh-contoh ini kayak apa Mas? Kalau orang yang pola thinking gitu loh. Kalau yang kita bisa kasih. Misalkan kita bicarakan, Mas Rudi kan orang yang thinking ya. Iya. Sebagai bosnya saya orangnya feeling. Nah, kalau Mas Rudi sebagai orang thinking cenderung berkomunikasi dengan saya seperti apa? Saya harus, kalau pola saya berbicara, sebagai orang thinking, langsung to the point. To the point, logis, objektif. Objektif, gak usah macam-macam. Kalau nggak ada masalah, akan bicara ke saya nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin, gue nggak mau ribet dah gitu aja. Sedangkan saya orang feeling, saya cenderung untuk selalu ada constant communication. Nah, jadi saya memerlukan nih, dalam tanda kutip, belayan dari atasan saya, dalam artian ditanya udah sampai mana tahapannya. Jadi tidak hanya bersifat kalau ada masalah baru berkomunikasi. Nah, itu yang sering terjadi dengan orang thinking ya. Bos thinking ini kalau tidak ada masalah, ya nggak akan ngomong dia. Jadi kalau bos thinking tidak bicara, jangan dianggap bahwa wah dia lagi nggak suka sama saya atau enggak. Bagi orang thinking, no problem, no talking. Gitu ya, udah kita laksanakan tugas saja. Berarti ini contoh berarti pernah pengalaman nih Mas gue Mas ya. Kan tipe gue nggak tahu lah tinggi apa, tapi ini bisa nggak masuk ke dalam kasus ini. Mau ini janjian nih mau mengunjungi seorang teman gitu kan. Ya maksudnya karena pimpinan ya saya ngajak anak buah, apa yang harus kita persiapkan untuk kesana loh. Ini apa nih? Saya udah ngasih tahu, pokoknya kita siapin jam segini kita jalan. Nanti ya perintilan yang cuma yang poin-poin nanti kita bahas. Tapi itu ribet. Kita banyak pikiran. Nah ini gimana nih? Ya memang kalau orang thinking itu cenderung untuk logis dan terstruktur sehingga ketika harus berhadapan dengan orang-orang yang di luar thinking, mereka cenderung akan frustasi kalau menghadapi orang feeling yang nanti akan kita bicarakan yang selalu untuk melihat apakah sesuatu itu telah di mana nanti mampirnya, kita lewat tol mana, detail itu yang orang thinking yang mau dibawa apa, betul. Orangnya alergik atau enggak, betul. itu mereka ya orang-orang. Orang-orang feeling lebih cenderung ke arah sana. Oke. Jadi kalau begini nih, saya seorang thinking lah contohnya. What do I have to do? Nah, kalau sebagai seorang thinking tentunya kita harus menyesuaikan sedikit gaya kita. Dalam artian, kalau kebutuhan orang di luar thinking itu memerlukan kita untuk mengadakan komunikasi secara berkala, ya kita adakan komunikasi secara berkala juga, ya demi untuk memberikan orang tersebut rasa aman bahwa kalau kita tidak berkomunikasi kan takutnya nanti dia anggap wah ini saya ada salah nih, bos saya lagi nggak suka sama saya, padahal nggak ada masalah. Nah jadi ya tapi ini ya Mas Rudi seperti saya sebutkan di awal, kita tidak perlu mengubah. Itu pertanyaan saya. Nah, boleh nggak saya rubah nih Mas Ronald? Nggak perlu. Nah, karena memang di sini kita tidak ingin mengubah karakter atau kepribadian orang lain, tetapi kita saling memahami. Sebenarnya dengan MBTI ini kita mau fokus pada saling memahami. Bukan memojokkan satu bukan untuk mengubah. Tidak, karena tidak ada bentuk yang baik ataupun yang buruk. Oke. Jadi clear ya guys ya, orang thinking itu lebih seperti tadi Mas Ronald bilang, bukan untuk mengubah karakternya, tapi adalah untuk menjembatani, mengadaptasi, mengakomodis lah yang ke semua karakter orang tersebut. Nah, sekarang kita pindah kedua nih Mas. Opposite dari kan itu thinking itu T ya. Nah, sekarang kita masuk kepada tipenya yang di kutub lainnya, yaitu kita sebut feeling. Itu inisialnya F. Nah, saya pengen tanya, kalau ciri-ciri orang feeling ini seperti apa Mas? Nah, kalau Mas Rudi apa? Thinking apa feeling? Saya lebih cenderung ke thinking kayaknya. Oh, thinking ya. Kalau saya ke feeling. Oh ya? Nah, saya kan tipe saya ENFP, jadi saya memang feeling. Nah, ini apa tadi ENFP. Oh, itu ada polanya? Ada polanya. Nanti kita bahas nanti. Oke. Kebetulan jadi ini berbicara tentang diri saya sendiri nih. Menerangkan tentang feeling. Ada contoh barang langsung ya. Jadi kekuatan orang feeling ya, dia memiliki empati kepada orang lain dan membina hubungan. Kami orang-orang feeling tuh cenderung untuk
memberikan empati kepada orang lain, dan menekankan pada membina hubungan. Ya. Kemudian memberikan penghargaan kepada perspektif orang lain. Dan juga kita orang-orang feeling menikmati kerjasama dan suportif. Jadi guyup ya, membina kerjasama dan suportif itu ciri-ciri orang feeling ketika dia berkomunikasi, iramanya membina hubungan. Kayak tema itu organisasi saya Mas, guyuban. Guyuban, oke. Nah, kalau pendekatan nih cara berkomunikasi selain tipe lain kepada feeling ini gimana Mas? Nah, orang-orang feeling ini fokus pada situasi dan nilai. Jadi ada sesuatu nilai universal yang dianggap baik untuk semua pihak. Dan tergantung pada situasi. Jadi orang feeling bisa bertingkah laku yang berbeda pada stimulus yang sama, tetapi dalam situasi yang berbeda. Nah, nanti kita akan jelaskan lagi. Kemudian orang feeling itu melihat kekuatan dan kelemahan dari suatu situasi. Jadi situasinya yang dilihat. Kemudian juga menyukai umpan balik positif dan cenderung untuk memberikan semangat dalam berkomunikasi. Memberikan semangat suportif pada orang lain, ya. Apa yang baik untuk kita semua, dan hangat serta fokus dalam keharmonisan. Jadi orang feeling itu nggak terlalu suka konflik. Iya. Kalau orang thinking konflik nggak masalah. Iya. Nah, orang feeling lebih cenderung kita untuk melihat keharmonisan. Nah, itulah gaya komunikasi orang-orang yang feeling. Nah, kalau menghadapinya gimana nih Mas? Cara berkomunikasi dengan menghadapi orang feeling, ya, hindari memberikan kritik pada saat mendengarkan. Nah, jadi kalau dengan orang thinking nggak apa-apa, langsung dikritik. Tapi kalau orang feeling jangan, karena kan kita mencari keharmonisan. Oke. Ya. Disela nggak boleh berarti Mas ya? Disela boleh, nggak masalah. Tapi ya. jangan mengkritik. Nah, kemudian fokus pada aspek manusia dan berikan dukungan. Nah, kalau pada orang thinking kan lebih kepada permasalahannya. Jadi misalnya orang thinking, kapan kita mau ke sana? Tapi kalau orang feeling, bagaimana cara kita mau ke sana? Nah, itu penting bagaimananya. Karena kan pada manusianya, ya. Nah, menghadapi orang feeling, kita harus tahu, bukan berarti nggak boleh memberikan kritik, kapan akan memberikan kritik tersebut. Nah, jadi kita harus tunggu situasinya dan memberikannya kepada perilakunya yang kita kritik, bukan pada orang tersebut. Jadi, saya bukan nggak suka sama Mas Rudi, tapi perilaku Mas Rudi yang terlalu terang-terangan to the point, spontan, nah itu yang mengganggu saya. Nah, itu cara menghadapi perilakunya, bukan orangnya. Ya. Berarti di sini saya masih bagaimana cara menghandle ketemu dengan orang feeling, lawan ya cerita. Kalau orang thinking berarti bisa contoh, saya sama thinking sama Mas Ronald, kita berdebat, udah berdebat aja selesai. Betul. Dan tapi kalau orang feeling beda menghadapinya. Betul. Jadi kalau sama-sama thinking, kita berdebat tuh nggak ada sakit hati. Iya, betul. Nah, karena kan logika berpikir. Kalau orang feeling, kita harus tahu kapan saat yang tepat untuk memberikan kritikan. Nah, jadi bukan tidak mau menerima kritikan, tetapi mereka perlu saat yang tepat. Dan jangan sampai Mas Rudi mengkritik saya, si Ronald tuh emang cerewet orangnya. Bukan, tapi perilaku saya yang terlalu mendominasi percakapan, itu yang dikritik. Oke. Jadi Mas Rudi tetap suka sama saya, senang berkomunikasi dengan saya, tetapi jangan terlalu mendominasi percakapan ya Mas. Nah, jadi perilaku mendominasi percakapannya itu yang dikritik. Menurut Mas Ronald nih, kalau kita dalam teknik, saya membawa ke sebuah corporate lah, kan banyak tuh para penonton kita tuh pekerja profesional. Apakah akan mengganggu dalam pengambilan, kita topik mengambil keputusan, ada yang thinking, ada yang feeling gitu. Dalam untuk mengambil sebuah keputusan yang penting atau urgent di sebuah perusahaan, itu akan impact kepada poin topik kita untuk mengambil keputusan, Mbak? Iya. Untuk itu. Untuk mengambil keputusan dan berkomunikasi, ini kan misal contohnya kita rapat nih ya. Katakanlah rapat untuk mengadakan acara wisata bersama. Family day-nya perusahaannya Mas Adi ya. Panitianya banyak kan orang feeling. Ya, hanya 1-2 orang yang thinking lah. Nah, itu ketika orang thinking ikut rapatnya orang thinking itu akan merasa teralienasi. Aduh, ini bicara apa sih, kok bicaranya nanti makanannya ada yang nggak suka ayam, sukanya ikan. Nah, bicaranya tuh sesuatu yang lebih menyangkut hal-hal yang remeh-temeh buat orang-orang thinking. Too much option. Sedangkan orang thinking maunya tanggal berapa acaranya, kita kemana, naik apa, acaranya apa. Betul. Orang feeling nanti akan berbeda lagi. Berapa makanan yang mau kita bawa,
makanannya lebih bersifat apa, acaranya nanti bagaimana, mobilnya bisa, AC atau enggak. Ya. Jadi karena kan melihat lingkungan, mau lebih melihat bagaimana keharmonisan di dalam. Jadi tidak hanya mencapai kesananya, tapi juga keharmonisan dalam interaksinya. Nah, itu orang feeling. Nah, jadi ketika rapat, orang thinking harus juga mulai memahami bahwa orang feeling punya kebutuhan untuk menjaga keharmonisan. Nah, ini bahasanya bahasa Inggris thinking feeling, tapi kayaknya masih budaya Indonesia Timur. Ya, masih. Pakewah gitu ya. Pakewah gitu lah. Sorry bahasa ya. Oke. Jadi dan berarti orang thinking dan poin yang bisa kita tangkap nih Mas, kita summarize untuk ini tuh tipikalnya adalah, pengen saya bertanya adalah apa jalan tengah solusi untuk bisa dua thinking dan feeling ini bisa get along together gitu loh. Ya, jadi kalau kita lihat dari MBTI ini sendiri, tujuannya adalah untuk kita bisa saling memahami gaya masing-masing. Nah, kita tidak bermaksud untuk mengubah gaya seseorang dari thinking dan feeling, karena itu akan sulit. Itu ada faktor gen dan juga pola asuh, ya. Jadi kita sama-sama mencapai titik tengah. Jadi saya sebagai orang thinking akan menghargai ketika anak buah saya orang feeling. Anak buah saya itu tentu memerlukan komunikasi yang berkala. Sedangkan sebagai saya orang thinking, kalau tidak ada masalah ya tidak perlu berkomunikasi. Nah, demikian juga orang feeling harus memahami. Ketika kita rapat, tidak hanya membicarakan kebutuhan untuk harmonis, tapi juga tujuannya juga. Supaya orang thinking juga tidak merasa, wah, saya ini nggak bisa berkomunikasi dengan orang feeling. Jadi, saling memahami gaya masing-masing, tetapi juga saling menghormati. Jadi, ya apa, meet me halfway. Ketemu di tengah-tengah ya. MBTI ini tidak akan membuat kita untuk mengubah perilaku kita. Nah, jadi yang paling penting adalah saling memahami gaya masing-masing. Menarik sekali ya Mas ya, untuk tipe yang thinking dan feeling ini ya Mas ya. Tapi cukup di sini dulu ya Mas ya. Dan guys, sangat menarik sekali pembahasan kita mengenai thinking dan feeling merupakan tipe karakter untuk proses mengambil keputusan. Oke guys, saya akan mengakhiri episode kali ini. Dan jangan lupa saksikan episode berikutnya bersama saya Rudy Caniago dan saya Ronald Tuhatu dalam Leadership Toolbox Podcast.